Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Barangkali ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Apa tujuan yang ingin Ibu capai pada saat melakukan pembelajaran besok? Jadi tujuan yang ingin saya capai di sini Pak ada beberapa poin. Yang pertama terhadap siswa sendiri itu saya ingin melihat pada ranah kognitifnya, pengetahuannya. Kemudian untuk saya sendiri Pak, saya ingin mengoptimalkan cara mengajar saya. Apakah ada masalah yang ingin dipecahkan? Oh ya, silakan dilanjutkan. Ya. Jadi yang ketiga Pak, karena di sini yang saya kembangkan adalah modul pembelajaran, jadi saya ingin melihat seberapa efektif modul yang saya kembangkan. Itu mungkin itu saja. Jadi ada dua Bu ya. Yang pertama kognitifnya siswa, kemudian yang kedua ingin melihat efektivitas modul yang digunakan. Ada tiga. Ada tiga. Apalagi yang ketiga tadi? Terhadap diri saya sendiri, mengoptimalkan proses dalam mengajar. Proses ya. Terus masalah apa yang ingin Ibu pecahkan? Jadi untuk masalah yang pertama itu karena melihat memang kondisi buku di sekolah kurang, jadi yang saya kembangkan di sini adalah modul pembelajaran sebagai pengganti dari bahan ajar yang ada. Supaya apa? Kan masalah yang sering kita hadapi itu Pak, misalnya karena kurangnya buku ini menjadikan peserta didik itu ketika ingin belajar kurang buku yang digunakan. Jadi peserta didik itu harus meminjam secara bergantian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat dari gaya belajar peserta didik. Jadi pada diri peserta didik itu gaya belajarnya kan ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah jadi saya berpikiran dengan mengembangkan bahan ajar ini, saya bisa memasukkan video pembelajaran, gambar-gambar pembelajaran, dan juga tentunya nanti ada praktikum, sehingga dari beberapa gaya belajar ini bisa kita lihat melalui modul pembelajaran yang saya kembangkan. Ada lagi yang lain Bu, masalah yang ingin dipecahkan? Mungkin itu saja. Apakah Ibu sudah menyiapkan strategi untuk memecahkan masalah tersebut? Apa strateginya Bu, bisa mungkin diceritakan? Di modul yang saya kembangkan Pak, saya sengaja desain itu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi di awal pembelajaran itu yang saya sajikan adalah masalah dalam pembelajaran, sehingga dari masalah ini bisa memacu peserta didik untuk lebih penasaran dan lebih termotivasi untuk belajar. Selain dari model pembelajaran, di bagian akhir juga ada evaluasi, sehingga dari evaluasi ini bisa kita lihat keefektifan modul yang saya kembangkan. Ada strategi lain selain model pembelajaran kemudian evaluasi?
yang menjadi indikator bahwa tujuan yang ditetapkan itu bisa tercapai dengan baik? Yang pertama Pak, yang saya lihat lebih ke nilai atau hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Sekitar kalau misalnya sekitar 80% peserta didik sudah mencapai nilai gitu. Saya rasa, saya pikir modul yang saya kembangkan ini sudah efektif. Kemudian karena yang saya ingin lihat juga adalah motivasi belajarnya, sehingga saya pada ranah ini saya fokusnya pada proses pembelajaran di dalam kelas. Apakah peserta didik ini aktif, antusias, atau fokus dalam proses pembelajaran. Ada lagi indikator lain selain itu? Cukup Pak. Oke. Saya juga ingin mendengarkan alasan Ibu tadi fokus ke aspek kognitif dengan media pembelajaran. Mungkin bisa disampaikan latar belakangnya kenapa sampai fokus ke aspek kognitif dengan media pembelajaran tadi. Bisa Latar belakang saya kan problem yang kita temukan Pak di lapangan itu tadi buku paket fisika kan jadi ya kurang, sehingga ini menurut saya problem yang cukup besar dalam proses pembelajaran, karena membuat siswa ini ketika ingin memakai buku itu terbatas. Jadi saya kembangkan bahan ajar berupa e-modul sebagai pengganti dari buku ajar tadi. Semoga apa yang menjadi tujuan Ibu tercapai dengan baik. Saya akan membantu mengobservasi pada kegiatan pembelajaran besok, dan kita akan bercakap lagi di dalam waktu. Sebelum kita tutup, apa yang bisa Ibu simpulkan dari proses perbincangan kita hari ini? Atau mungkin bisa diberikan semacam refleksi. Adakah sesuatu yang Ibu bisa petik pelajaran atau pembelajaran atau hikmah? Lebih ke tujuan Pak, semoga yang saya kembangkan ini tuh model pembelajaran yang saya kembangkan ini tuh bisa bermanfaat dan berhasil. Bisa efektif ya. Baik, semoga modul pembelajarannya betul-betul bisa efektif. Saya juga sangat berharap ini bisa tercapai. Saya senang bisa berbincang dengan Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai. Baik. Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Ibu. Beberapa minggu yang lalu kita sempat bercakap-cakap mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, dan sudah selesai. Saya juga sudah masuk di kelas, memantau, mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Sejauh ini saya lihat berjalan dengan lancar. Kalau Ibu sendiri, bagaimana yang Ibu rasakan setelah masuk di kelas? Apakah tujuan yang disampaikan, yang diinginkan sudah tercapai sesuai dengan harapan atau bagaimana Ibu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Pak, kalau untuk menurut saya pribadi, pencapaian pembelajaran ini sudah 70%, karena kemarin di lapangan ini ketika pembelajaran di kelas ini beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama itu ternyata modul yang saya kembangkan, aplikasi modul pengembangan yang saya kembangkan ini tidak semua laptop mendukung. Jadi ada beberapa laptop tertentu yang memang bisa digunakan dan ada juga yang tidak. Terus yang kedua, kemarin pada saat di pembelajaran ini, karena dia berbasis aplikasi, jadi ada beberapa perangkat yang harus disiapkan. Tapi karena mungkin ini pertama kali digunakan produknya, jadi ketika pembelajaran di kelas ini mulai, perangkat saya belum siap. Jadi mengambil banyak waktu untuk menyediakan perangkat pembelajaran. Saya melihat di pembelajaran yang dilakukan kemarin, memang saya lihat ada sedikit beberapa kendala yang kita hadapi.
betul yang disampaikan sekitar 70% pencapaian tujuannya tercapai. Bisa mungkin disampaikan Bu, diceritakan kenapa hanya sampai 70% yang tercapai, apa yang menyebabkan? Ternyata modul yang saya kembangkan ini kan dia berbasis QuickBook Maker, yang berbasis aplikasi, dan ternyata tidak semua laptop mendukung aplikasi tersebut. Jadi misalnya laptop ini hanya bisa digunakan oleh laptop yang menggunakan kartu gratifikasi. Jadi kalau laptop tidak ada kartu gratifikasinya itu tidak bisa digunakan. Jadi penyebab utama sehingga hanya 70% yang tercapai tujuannya ini adalah aplikasinya ya. Ada lagi masalah lain selain itu sehingga hanya 70%. Aplikasi, kemudian teknis persiapan alat-alat, ada lagi yang menjadi penyebab sehingga ketercapaian hanya sampai 70%. Kalau misalnya diberikan skala 1 sampai 10, pencapaian Ibu kemarin itu di skala berapa ya? 1 sampai 10, di angka 5, 7, 9, 7 ya. Kenapa bisa Ibu mengatakan pencapaiannya di skala 7? Karena kan memang aplikasinya bermasalah, tapi saya berupaya bagaimana proses pembelajaran ini tetap terlaksana. Jadi saya pakai backupan agar masalah dari aplikasi bisa terselesaikan itu, saya tetap sediakan file PDF dan video pembelajaran. Berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, saya melihat ada beberapa hambatan-hambatan ya, sehingga penggunaan aplikasi di modul ini kurang efektif, yaitu terkait masalah teknis, kemudian aplikasi yang tidak cocok dengan semua laptop. Ada tidak potensi atau kekuatan yang belum digunakan sehingga ini tidak sempat diantisipasi lebih awal? Iya, ada kekuatan atau aset-aset sesuatu yang seharusnya kan ini bisa diantisipasi lebih awal kan? Ada sesuatu yang Ibu rasa lalai di situ sehingga kenapa saya tidak begini ya? Kemarin pembuatan modul ini saya baru gunakan. Jadi yang memang pas uji cobanya itu pas pertemuan pertama kemarin, ternyata di situ baru saya tahu aplikasi ini tidak semua laptop mendukung, dan perangkat memang harus disiapkan sesegera mungkin. Jadi begitu ya. Terus dalam kondisi seperti itu, aplikasi yang tidak efektif untuk semua laptop, kemudian peralatan juga tidak ready pada saat memulai, terus apa solusi yang dilakukan supaya pembelajaran berlanjut, supaya tujuannya menyediakan file PDF sama video pembelajaran dan foto pembelajaran biar tujuan pembelajaran ini tetap tercapai ketika di modul ini tidak digunakan. apakah itu efektif? Efektif ya, tidak ada hambatan ya, dan betul-betul terbukti yang terus kalau misalnya aplikasi ini ingin digunakan ke depan, apakah membutuhkan bantuan dari pihak lain atau seperti apa menurut Ibu? Ini sangat penting. Ya sebaiknya memang kami dari pihak pengajar memang hanya menyediakan modul pembelajaran dari aplikasi ini yang dikembangkan teman-teman dari IT yang berkaitan dengan teknologi. Nah, untuk mungkin bisa saya jelaskan cara pembuatannya Pak. Jadi modul ini yang ketika dibuat itu kita menggunakan Word, kemudian di PDF kan. Dan di situ pula kita sediakan video-video pembelajaran dan gambar-gambar yang terkait dengan pembelajaran. Setelah kita PDF kan, baru kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi di aplikasi ini baru dimasukkan lagi video pembelajarannya. Begitu menyusun videonya ya? Iya,
saya tertarik dengan cerita yang Ibu sampaikan. Saya juga tergugah untuk menggunakan aplikasi ini. Tapi betul yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya aplikasi ini memang masih perlu pengembangan lebih jauh supaya bisa membuat video dengan lebih baik lagi, apalagi ini offline. Tapi sampai saat ini ada tidak solusi yang sudah Ibu temukan supaya ini lebih efektif lagi digunakan oleh banyak laptop? Kalau sejauh ini Tentunya. memang itu di bidangnya itu Pak, kalau untuk aplikasi. Jadi kita sebagai tenaga pengajar sendiri yang bisa kita lakukan itu menyediakan BKA. Dan fungsinya mungkin kurang lebih sama ya. Iya, karena kan isi dari kan, yang PDF yang kita sediakan ini kan isi dari modul itu sendiri. Gitu ya. Apakah di modul ajar yang dibuat memungkinkan ada interaksi semacam quiz atau semacam tes? Sebenarnya kan kalau berupa basic itu sebenarnya ada evaluasinya, cuman yang hanya sekedar ditampilkan seperti itu. Ditampilkan saja. Ditampilkan Terus siswa menjawab bagaimana? langsung dijawab Di buku. atau langsung mengerjakan. Mengerjakan itu. Oh iya, karena tadi kan berbasis Word ditampilkan di situ di modul. Saya juga mau menyampaikan sedikit terkait pengalaman saya waktu mengobservasi Ibu. Saya melihat sebagian besar siswa sudah aktif karena Ibu menggunakan media yang betul-betul bisa mengakomodir keberagaman siswa. Saya lihat yang cenderung ke kinestetik, Ibu fasilitasi dengan praktikum, dan memang betul-betul praktikumnya nyata di situ. Alat-alatnya juga menarik karena mereka menggunakan bahan-bahan sekitar sederhana sekali dan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian Ibu juga sempat mengakomodir yang tipikal visual, suka membaca karena Ibu saya lihat menggunakan NKPD, dan termasuk mengakomodir yang punya kemampuan visual karena Ibu menyiapkan video di ini. Ada sedikit mungkin yang bisa dioptimalkan ke depan terkait gambar dan video yang ada di modul. Mungkin bisa dimasukkan gambar-gambar atau video yang lebih kontekstual, yang lebih nyata. Animasinya mungkin bukan dihilangkan tetapi memadukan animasi dengan yang betul-betul realistis. Bagaimana menurut Ibu terkait hal tersebut? Jadi memang pada tampilan di modul ini siswa yang gaya belajar itu menggunakan visual, audio visual itu insya Allah bisa dengan media pembelajaran ini, karena kan di dalamnya ditampilkan video-video pembelajaran itu. Nah, ini memang Pak yang saya tampilkan kebanyakan yang berbentuk animasi. Jadi ya saran dari Bapak memang baiknya dipadukan antara yang animasi dengan konteks. Terus modul ini berarti dia masuk dalam LKPD ya? Maksudnya di RPP itu dia masuk di kegiatan inti bagaimana ya penggunaan modul ini? Penggunaan modul itu kan sudah bisa digunakan pada saat disampaikan tujuan pembelajaran. Iya. Sama kan dalam modul ini berbasis masalah. Jadi ketika di dalam video yang pertama kali saya tampilkan itu masalah agar merangsang pemahaman siswa. Oh, jadi saya awalnya berpikir modul ini hanya diaktifkan pada saat kegiatan inti. Ternyata bisa sejak kegiatan awal ya, pada saat itu sudah bisa ya. Berarti tergantung kita yang merancang modul ini. Ya, Terus tergantung kita yang merancang, kan kita yang desain sendiri di waktu pendidikan. berarti LKPD yang dibuat harus bersesuaian dengan desain modul ya. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran juga. Dan kalau kan modul ini memang saya rancang dari basis masalah. Jadi sudah ada gambaran, misalnya di awal itu saya maunya memberikan
tanyakan bagi kita seorang guru adalah bagaimana dalam mengajar itu ada interaksi. Saya malah berpikir kalau memang teknologi ini sebagai alat bantu, apakah mungkin modul itu sekalian memuat RKPD di situ? Misalnya pertanyaan-pertanyaan semua include dalam modul itu. Kita tidak lagi capek-capek membagikan kertas misalnya. Sebenarnya Bisa ya? kan udah dimasukkan teks Iya. teks LKPD ke dalam modul bisa. Yang terpenting Pak, saya pengembangan modul ini kalau untuk isinya itu bergantung dari kita. Mau saya seperti Iya. apa? Betul. Iya, saya tertarik untuk menggunakan modul ini karena ternyata bisa menampung banyak hal di situ. RKPD bisa ada di situ, tujuan pembelajaran ada di situ, persepsi ada di situ, video ada di situ, kegiatan inti. Terus bagaimana ini memadukan dengan kegiatan praktikum? Apakah praktikum yang ibu lakukan kemarin itu bagian dari modul atau dia masuk dari bagian dari RKPD yang terpisah dengan modul? Sebenarnya Pak masuk dari bagian modul karena di bagian modul itu kan Iya. saya sudah kayak petak-petakan. Misalnya ini pembagian kelompok di mana, tahap praktikumnya di mana. Nah, LKPD itu sebenarnya ditujukan untuk kayak untuk siswa saja. Oh, supaya ada interaksi saja secara langsung. Tapi sebenarnya dalam modul di modul yang saya buat kemarin di dalam itu sudah ada proses apa ya istilahnya cara tantangan terjadi bagaimana. Iya, benar sekali. Kemudian berarti bisa juga menjadi semacam RPP ya. Sekarang kan RPP bukan lagi RPP namanya tapi modul aja. Terus namanya saja sudah modul, berarti bisa sekalian jadi modul. Terus siapa lagi yang akan ibu libatkan supaya penggunaan modul ini ke depan bisa lebih baik lagi? Teman-teman dari Baik ya. modul ini lebih bisa digunakan ke kayak ke semua laptop. Jadi nggak hanya laptop tertentu yang bisa digunakan. Ada lagi yang mau dilibatkan selain itu? Bu? Bahkan peserta didik untuk ikut membantu memasang perangkat pembelajaran biar lebih cepat. Bagaimana dengan komunitas guru-guru sekolah? Apakah bisa diajak berkolaborasi mengembangkan aplikasi ini? Bisa juga ya. Terus dalam pembelajaran di kelas, pasti kan menghadapi masalah menghadapi konflik. Ibu juga tadi sudah sampaikan beberapa langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain menyiapkan backup aplikasi. Ada nggak langkah-langkah lain yang ibu lakukan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan dalam pembelajaran supaya betul-betul sesuai dengan tujuan yang ibu harapkan di awal, yaitu agar modul ini efektif meningkatkan hasil belajar murid? Sejauh yang selama di lapangan memang menyediakan backup sejauh ini. Selebihnya berjalan dengan baik ya, sesuai dengan RPP ya. Baik, menarik sekali apa yang ibu sampaikan. Saya malah tergugah juga untuk menggunakan aplikasi ini. Dan selama ini saya hanya menggunakan job on saatnya yang kelima dimulai. Baik, apa rencana ibu ke depan terkait dengan inisiatif yang ibu lakukan ini terkait dengan modul ini? Karena di lapangan Pak saya sudah temukan beberapa problem terutama terkait dengan aplikasi ini. Jadi harapan saya ini semoga kedepannya aplikasi ini makin bisa berkembang ya, supaya bisa digunakan oleh banyak laptop, tidak hanya laptop tertentu.
sehingga ini memudahkan juga tenaga pendidik dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi aplikasinya memang yang betul-betul bisa digunakan oleh proses pembelajaran. Kalau lebih konkret lagi, kapan rencana mau memulai rencana tersebut? Tahun depan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan? Ada menunggu kapan nanti tahun depan selama kurang lebih setengah tahun, mudah-mudahan apa yang direncanakan ini berjalan dengan baik, bahwa aplikasinya mau dikembangkan lagi supaya lebih efektif. Saya juga tertarik sebetulnya karena dia offline, kemudian ada IT-nya, kemudian itu tadi mudah-mudahan begitu masalah tadi kita selesaikan bahwa ini kompatibel dengan semua jenis laptop, apalagi kalau cocok untuk HP, saya kira ini lebih bagus lagi. Mudah-mudahan rencana ibu tadi berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Saya tunggu kabar selanjutnya bahwa ke depan ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita. Baik, terima kasih Bu.